Pernah ngerasain kehilangan atau kecopetan handphone? Pasti nyesek banget gak sih kalau kehilangan HP? Dan terkadang bukan karena soal seberapa mahal handphone ini yang hilang, tetapi seberapa krusialnya isi atau data-data dari HP yang hilang itu. Bagi sebagian orang, kehilangan handphone mungkin bisa diikhlaskan dengan cepat. Tapi, bagi orang yang merasa isi dari HP-nya itu penting, akan merasa sangat perlu untuk menemukannya kembali sesegera mungkin. Seperti Michael Cendara, seorang founder sekaligus CEO dari salah satu perusahaan suplemen impor dari Australia yang alami kehilangan handphone di pesawat saat terbang ke Melbourne. Kejadian hilangnya handphone Michael Cendara pun penuh dengan kejanggalan dan misteri. Belum ada satupun yang bisa mengungkap misteri hilangnya handphone milik Michael Cendara secara tepat, akurat, dan meyakinkan. Jadi, sebenarnya bagaimana kronologi hilangnya HP Michael Cendara di pesawat? Mengapa pelaku pencurinya sulit ditemukan? Dan apakah benar pelakunya salah satu kru pesawat? Oke, tenang. Semuanya akan kita bahas secara detail dan mendalam. Yuk, kita ungkap kronologi, kejanggalan, dan update dari kasus misteri hilang handphone di pesawat Garuda Indonesia. Ketemu lagi nih kita di channelnya Istana Media. Di channel ini, saya bakal berbagi informasi detail dan faktual tentang berita yang lagi hangat-hangatnya banget dan jadi perbincangan di mana-mana, khususnya bagi netizen di media sosial. Dalam IGE News bareng saya, kita akan breakdown atau menjabarkan secara detail terkait informasi viral yang perlu banget buat dibahas lebih lanjut. Apalagi, berita kali ini adalah berita yang penuh dengan kejanggalan dan misteri, yaitu kasus hilangnya handphone salah satu penumpang pesawat Garuda Indonesia penerbangan Jakarta-Melbourne. Kasus ini terlihat tidak begitu rumit, karena terlihat seperti hanya kehilangan handphone saja. Tapi kasus ini lebih dari itu. Udah siap memecahkan misteri dan kejanggalan dari hilangnya handphone di pesawat Garuda Indonesia? Yuk, langsung aja kita breakdown sekarang. Pembahasan ini akan dimulai dengan mengetahui kronologi awal handphone milik Michael Cendara hilang di pesawat. Michael Cendara terbang dari Jakarta ke Melbourne pada tanggal 6 Juni 2025 dengan maskapai Garuda Indonesia bersama istri dan kedua anaknya yang masih kecil. Dalam pesawat Garuda GA716, Michael duduk di kursi 29G. Saat pesawat take off atau lepas landas, Michael menaruh iPhone-nya di kantong kursi 30D. Saat pesawat sedang terbang, suatu waktu, Michael pindah tempat duduk ke kursi 32E karena mengaku ingin beristirahat. Pesawat pun akhirnya mendarat di Melbourne pada pukul 10.55 pagi. Michael yang hendak turun dari pesawat pun segera mengemaskan barang-barang bawaannya. Saat ingin mengambil HP-nya di kantong kursi 30D, iPhone Michael sudah hilang entah kemana. Michael pun dengan panik langsung segera melapor ke kru kabin pesawat. Namun sayangnya saat melapor, seluruh penumpang pesawat itu sudah dibebaskan keluar dari pesawat. Jadi Michael dan kru kabin pun nggak bisa bertanya pada seluruh penumpang ataupun melakukan pengecekan. Tadinya Michael sempat curiga pada salah satu penumpang laki-laki yang duduk di kursi 31E. Saat turun dari pesawat, Michael pun mengikuti penumpang 31E itu dan memintanya untuk membuka tas agar Michael bisa cek isi tas laki-laki itu dan mengetahui apakah ada iPhone milik Michael. Namun saat dicek ternyata tidak ditemukan iPhone milik Michael, yang mana artinya penumpang 31E bukan pencurinya. Tidak lama, Michael pun langsung melapor ke kantor Garuda di Melbourne dan juga melapor ke bagian Lost and Found Bandara Melbourne. Namun setelah melapor dan mencoba mencari, justru malah muncul misteri dan kejanggalan yang bikin gregetan pada proses Michael dalam melakukan pencarian iPhone miliknya. Tadi itu baru kronologi hilangnya iPhone milik Michael di pesawat. Tapi yang terjadi setelah itu justru lebih menarik. Michael juga berusaha mencari handphonenya dengan memanfaatkan fitur Find My iPhone. Langsung aja kita bahas misteri pencarian iPhone Michael Cendara. Upaya yang dilakukan Michael nggak cuma sebatas melapor pada pihak berwajib aja, tapi juga melakukan pencarian secara mandiri. Setelah mendarat di Melbourne pukul 10.55, Michael pun langsung mengaktifkan fitur Find My iPhone pada pukul 11.26. Terdeteksi dalam fitur tersebut bahwa pada pukul 11.26 sampai 11.48, iPhone Michael berada di Terminal 2 Bandara Kedatangan Melbourne.
Michael memutuskan untuk tidak langsung pulang ke rumahnya di Melbourne. Melainkan, ia berusaha untuk mengikuti lokasi iPhone-nya melalui fitur Find My iPhone. Pada pukul 13.02, Michael menemukan lokasi iPhone-nya berada di 9 Riverside Quay, South Bank. Saat meng-Google lokasi tersebut, ternyata itu berada di Hotel Mercure South Bank. Sekitar pukul 13.30, Michael pun akhirnya sampai di Hotel Mercure Melbourne South Bank. Saat tiba di sana, Michael langsung bertanya kepada manajer hotel tersebut untuk diberitahu siapa yang baru-baru ini check-in di Hotel Mercure dengan alasan ingin mencari iPhone-nya. Pihak manajer Hotel Mercure mengatakan bahwa hanya sekitar 20 orang dari kru Garuda GA 716 yang check-in dan tidak ada penumpang lain. Di situ pun Michael langsung merasa terkejut. Apakah suatu kebetulan Michael mengikuti lokasi iPhone-nya dan ternyata kru kabin pesawatnya yang check-in di hotel tersebut? Halo, selamat pagi. Ini Michael Cendara. Tanggal 6 Juni, sekarang jam 1, baru tiba di Melbourne dengan pesawat GA716 dari Jakarta ke Melbourne. Saya masuk ke gate boarding jam 1.55 dan setelah itu saya taruh HP saya di kursi nomornya 30D dan saya tidur dan anak saya tidur di baris itu. Dan pagi ini ketika kita mau keluar dari pesawat, saya cek loket kantong itu dan ternyata tidak ada. HP saya sudah hilang. Saya coba ngomong ke security, ke awak pesawat untuk menyampaikan bahwa HP saya sudah hilang dan mereka tidak bisa menghentikan semua penumpang karena mereka tidak punya bukti. Jadi kami semua dibiarkan untuk meninggalkan pesawat dan cleaner mulai membersihkan pesawat. Oke, saya punya istri dan 2 anak. Mereka tidak bisa bahasa Indonesia, mereka Australians. Saya gendong 2 anak saya, umur 5 dan 3. Dan kita ke immigration, kita ke bagian luggage, ambil luggage, dan saya mencurigai 1 orang sebelumnya yang tidur di belakang saya. Kemudian saya kejar sampai keluar imigrasi, ternyata tidak. Dan dia bersedia untuk di-search. Saya search dia dan saya pakai aplikasi Find My iPhone. Dan dia nggak memiliki itu. Saya coba bunyikan, tetap tidak ada. Nah, sekarang saya terus melacak itu, saya dijemput oleh driver dan kemudian saya menemukan bahwa lokasi terakhir ada Find My iPhone. Sekarang saya ada di Mercure Melbourne South Bank di 9 Riverside Quay South Bank, depannya Langham. Hal yang sangat sedih ya ternyata teman-teman semua. Ternyata 30 menit yang lalu kru Garuda Melbourne ada di. Michael pun langsung menelepon manajer Garuda Indonesia di Melbourne dan mengatakan kalau iPhone-nya yang hilang dan kabin kru Garuda sama-sama ada di Hotel Mercure. Manajer Garuda pun bersiap untuk berangkat menemui Michael. Sekitar 1 jam kemudian di pukul 14.46, Michael melihat iPhone-nya masih di lokasi yang sama dan masih menunggu manajer Garuda karena belum datang ke lokasi. Tak lama kemudian, 2 orang manajer Garuda Indonesia pun datang ke Hotel Mercure. Di sana, mereka melakukan pengecekan pada beberapa kamar kru kabin pesawat GA-17. Pada pukul 15.54, Michael memantau iPhone-nya masih di lokasi yang sama. Namun, manajer Garuda mengatakan tidak semua kamar kru kabin dilakukan pengecekan. Lalu, pada pukul 16.00, pihak manajer Garuda memutuskan untuk membiarkan kru kabin bebas keluar hotel tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba pada pukul 16.42, lokasi iPhone milik Michael sudah berpindah lagi. Pada jam tersebut, iPhone Michael kini berada di pinggir Yarra River yang lokasinya hanya sekitar 100 meter dari Hotel Mercure. Tak lama dari itu, Michael dan pihak manajer Garuda pun langsung ke lokasi dan mencari handphone di berbagai sudut seperti tempat sampah, got, dan semak-semak tapi tetap tidak ditemukan. Sampai pukul 17.23, Michael masih melihat lokasi iPhone-nya itu berada di tepi sungai Yarra. Namun sayangnya masih belum ditemukan
Sampai pada akhirnya pukul 19.33, iPhone Michael sudah tidak di tepi sungai lagi, melainkan sudah berada di tengah-tengah Yarra River. Dan kini, Michael sudah memastikan kalau iPhone-nya tidak bisa ditemukan karena sudah dibuang ke sungai. Namun, Michael masih ingin kasus ini mendapatkan keadilan dan pertanggungjawaban dari pelaku. Asumsi Michael, pelaku pencurian terkuat adalah salah satu kru kabin Garuda GA-17. Michael merasa dari kejanggalan yang ada itu mengarah pada salah satu kru kabin Garuda Indonesia. Tapi, kalau kamu sendiri gimana nih pendapatnya? Apakah asumsi Michael benar atau kamu punya hipotesa lain? Dari kasus yang telah berlangsung, pihak Garuda Indonesia akhirnya melakukan tindakan. Mengetahui unggahan yang viral, pihak Garuda Indonesia menyesal atas kejadian tersebut dan memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh penumpang Michael Cendara. Direktur Garuda menyebutkan bahwa pihaknya sedang melakukan investigasi secara menyeluruh bersama pemangku kepentingan. Selain itu, ia juga menyebutkan kalau Garuda Indonesia untuk sementara waktu membebas tugaskan seluruh awak kabin yang bertugas di Garuda GA-716 dari penerbangan. Melihat kasus ini semakin viral, netizen Indonesia pun ikut berkomentar di laman media sosial maskapai Garuda Indonesia. Seketika, kolom komentar media sosial Garuda Indonesia dipenuhi julidan netizen. Banyak dari netizen yang merasa bahwa salah satu dari kru kabin Garuda Indonesia lah yang menjadi pelaku pencurian. Nggak sedikit dari mereka yang memberikan komentar negatif dan diramaikan oleh banyak orang. Berikut beberapa komentar netizen untuk Garuda Indonesia di laman media sosialnya. Dari kasus ini, ada sejumlah pelajaran penting yang bisa kita ambil, baik bagi maskapai penerbangan, awak kabin, maupun penumpang. Pertama, sebagai awak kabin, tanggung jawab utama bukan hanya memastikan kenyamanan dan keselamatan penumpang, tetapi juga menjaga kepercayaan publik. Dugaan pencurian oleh seorang kru pesawat, meskipun belum terbukti secara hukum, sudah cukup untuk merusak citra maskapai secara luas. Kedua, bagi penumpang, penting untuk selalu mengawasi barang bawaan pribadi, terutama barang berharga seperti ponsel, dompet, atau paspor. Jika harus meninggalkan tempat duduk, pastikan barang berharga dibawa atau disimpan aman. Ketiga, maskapai perlu memiliki sistem pengawasan yang ketat, baik dalam hal keamanan kabin maupun penanganan laporan kehilangan. Proses investigasi internal harus transparan dan melibatkan pihak independen jika perlu, agar tidak ada kesan menutup-nutupi ketika kasus semacam ini muncul. Kasus seperti ini menjadi pengingat keras bahwa satu tindakan tidak etis dari satu individu bisa meruntuhkan reputasi yang dibangun selama bertahun-tahun oleh seluruh institusi. Oleh karena itu, penting bagi maskapai untuk melakukan rekrutmen dan pelatihan dengan lebih ketat, memastikan bahwa hanya mereka yang berintegritas tinggi yang diberikan tanggung jawab sebagai awak kabin. Tulis pendapat kamu di kolom komentar tentang berita hilang iPhone di pesawat ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan konten mendalam kayak begini ya. Sampai ketemu lagi di video breakdown mendalam selanjutnya. Dadah!